Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermajelis ilmu bersama Ustadz Kiai Haji Azhari Dipokusumo dalam mengkaji kitab Al-Hikam. Beliau membedah atau mengkaji kitab Al-Hikam ini karena banyak fenomena terutama dari teman-teman yang mengaji. Setiap kali mengaji bukan malah lembut hatinya, malah sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Sedikit-sedikit kadang-kadang ada yang malah mengkafirkan orang lain. Nah, ini yang menjadi sebuah problem. Ngaji kok hatinya gak lembut, kok malah ngafirkan. Bahkan kemarin kisahkan ya tentang yang kasat mata ketika kita lihat seorang, mohon maaf, pelacur itu kan, kita anggap mungkin sebagian besar dari kita ahli neraka, ternyata tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan dengan hal-hal yang kelihatannya sepele ya, hanya memberi minum anjing ya gitu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata bisa masuk surga hanya gara-gara seperti hal yang remeh. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kita mengkaji ini mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan ilmunya dan juga bisa menerapkan apa yang ilmu kita dapatkan. Dan nanti dari pemaparan beliau barangkali ada yang kurang jelas atau kurang paham, nanti bisa ditanyakan di sesi acara nanti. Karena apa? Ini penting. Di setiap kajian kita selalu membuka sesi tanya jawab agar apa? Enggak salah paham. Kalau nanti ceramah seperti biasanya ceramah hanya ustadznya yang menyampaikan ini itu, kadang-kadang ada jamaah yang ini maksudnya apa atau salah persepsi. Nah, disinilah letaknya kita membuka sesi tanya jawab. Nanti biar bisa sharing ya. Nanti kurang jelas bisa ditanyakan atau mungkin ada hal-hal yang mungkin namanya juga manusia, ustadz juga manusia gitu Ustadz ya. Ada kekeliruannya nanti bisa dibenarkan lewat majelis ini. Ya, langsung saja kepada beliau Ustadz Kiai Haji Azhari Dipokusumo, waktu dapat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Alhamdulillah, pada awal malam ba'dal ghurub atau waktul maghrib kita kembali
bisa menelusuri hikmah-hikmah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemarin kita sampai atau kita mulai dari hikmah yang pertama ya. Sekarang kita memasuki hikmah yang kedua. Sebelum memasuki hikmah yang kedua, penting rasanya untuk mereview, mengulang sedikit hikmah yang pertama, di mana Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan min alamatil i'timadi alal amal, di antara tanda-tanda seseorang itu bergantung kepada amalnya, nuqsanu roja inda wujudiz zalal, maka dia telah kehilangan, kurang pengharapannya kepada Allah ketika terjadi kekhilafan ya. Hal ini mengingatkan kita bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yanjua ahadukum al jannata ya, amaluhu, tidak ada seorang pun di antara kalian dapat mengandalkan amalnya. Kemudian Rasulullah ditanya, apakah Anda juga seperti itu ya Rasul? Bala, benar. Illa ayataghammadaniallahu birahmatin minhu. Hanya saja Allah meliputiku dengan rahmat dan keutamaan. Maksudnya bukan hanya Nabi ini ya. Jadi kita juga bisa seperti itu. Nah, di sini dalam penjelasan terdahulu saya sampaikan bahwa bukan berarti kita beramal, amal itu sia-sia, tidak. Tapi amal itu bisa jadi menjadi sia-sia ketika kita gagal menyelimuti amal itu dengan harapan agar Allah memberikan rahmat dan keutamaannya kepada kita, bukan karena kehebatan kita di dalam beramal. Bisa dipahami ya. Jadi kenapa seseorang beramal soleh itu masuk surga, sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, itu semata-mata karena ketika dia beramal, dia ingat bahwa amalnya itu tidak akan dia bisa lakukan tanpa pertolongan Allah. Begitu maksudnya ya. Kita ini duduk di sini, antum duduk di depan saya, niatnya saya menyampaikan ilmu, antum menuntut ilmu. Itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak menggerakkan antum hatinya, langkah kaki yang kemudian menjadi sebab antum hadir dan duduk di sini. Jadi bukan karena semata-mata antum itu hebat, bisa berjalan, bisa gagah, sehat, gitu enggak. Ya, demikian pula saya. Semuanya itu karena memang rahmat dan keutamaan yang diberikan Allah kepada saya, sehingga saya bisa berbagi kepada antum dan antum bisa mengambil manfaat, bisa istifadah. Jadi tolong diingat-ingat ya, saya ulangi sekali lagi, tanda-tanda ketika kita bergantung kepada amal saja titik, maka pada saat itu nuqsanu roja, kita akan mengalami penurunan terhadap harapan kepada Allah, lupa kita. Padahal pada kondisi seperti itu kita zalal. Zalal itu artinya kita hilaf. Hilaf karena saya sudah sedekah, saya sudah sholat, selesai urusan, sebentar. Karena ikhlas yang menjadi salah satu di antara sebabnya amal itu diterima, selain mutaba'atun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harus dilakukan sebelum kita beramal. Ketika kita beramal juga harus ikhlas, dan setelahnya ini. Setelahnya ini kadang-kadang kita, nauzubillah min dzalik, semoga Allah menjaga kita semua, ada rasa 3 hal di dalam tubuh kita yang
dipengaruhi oleh waswasatus syaiton. Apa itu? Riya, waliyadzubillah, ujub, sum'ah. Riya itu ingin amal kita perlihatkan kepada orang lain. Sudah habis dah. Sholat kita nggak berguna, puasa kita, zakat kita, haji kita, apalagi haji berkali-kali. Saya haji sudah 27 kali. Wah, kalau menurut saya kok haji 27 kali. Haji itu wajibnya sekali. Yang 26 itu kasih ke Pak Budi, kasih ke Pak Dani, ya toh, dibagi sehingga orang bisa haji. Gugur dia. Kasihan sekali. Semoga saudara-saudara kita yang sedang berhaji ya, dan beberapa kali berhaji, ingat bahwa begitu banyak orang yang berkeinginan untuk haji juga. Kita kan ingin ya, kita ingin seperti itu. Nah, maka saya jelaskan kenapa ada definisi takwa, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang ketiga apa? Dalam rangka mencari ridho Allah. Nah, inilah yang kemudian menjadikan amal kita makbul. Syarat amal diterima, kita menjalaninya dengan ikhlas. Artinya yang kita amalkan itu memang tujuannya Allah. Saya duduk di sini ini karena beban, ngerti nggak beban? Orang yang kadung sudah tahu itu terbebani. Terbebani apa? Untuk memberitahu yang lain. Makanya ketika dalam penyidikan rasa pengajian, satu pertanyaan, ya, kenapa saudara melakukan bla 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 gitu ya? Ya saya jawab karena begini. Qala Allahu ta'ala wa qala Rasulullah wa qala aqwalul ulama. Panjang lebar saya jelaskan. Kenapa saya sampaikan panjang lebar? Karena saya merasa yang bertanya kepada saya ini punya hak untuk mengetahui kebenaran yang oleh Allah dititipkan kepada saya untuk saya bagi. Bisa dipahami ya? Jadi jangan sampai kita menjalankan satu kebaikan itu hanya untuk diri kita sendiri. Baik untuk diri sendiri itu bagus, tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah. Yang dimaksudkan oleh Allah itu adalah kebaikan yang kita miliki ini menjadi manfaat bagi orang lain, sehingga orang lain bisa melakukan kebaikan seperti yang kita lakukan. Bisa dipahami. Maka itu yang dinamakan sebagai muslih. Sehingga petugas itu bahkan lupa dengan pertanyaan berikutnya, karena ternyata Allah Ta'ala menjadikan hatinya menikmati beberapa penjelasan, dan itu takdir Allah, begitu ya. Jadi orang yang tahu itu terbebani untuk membagi apa yang dia ketahui. Baru setelah itu saya salaman. Begini contohnya. Nanti Pak, kalau Allah, kita ketemu di hadapan Allah, beri kita janjinya di dunia ini nih, saya sudah nyampaikan. Misalnya Anda penyidik jawab, ya Pak Ustadz kita. Nah, itu di hatinya tuh tercep itu mesti ya kan? Megano antum disalami saya Pak Dani, saya udah nyampaikan loh ya. Jadi nanti kalau Allah tanya, jangan bilang saya belum menyampaikan. Insya Allah itu akan masuk ke dalam hatinya, begitu maksudnya. Jadi itulah kenapa kita harus membawa semua amal ini, bahwa semua yang kita kerjakan itu dalam rangka kita memiliki kebutuhan kepada Allah, agar Allah menerima amal kita, memberikan rahmat kepada kita dan keutamaan, sehingga kita tidak merasa bahwa amal yang kita yang kita lakukan itu karena kita mampu melakukannya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan kita. Jelas ya? Itu kesimpulan pada pembahasan hikmah yang pertama. Dalam sekali ini memang ya. Jadi hikmah-hikmah ini disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu supaya kita tidak boleh kebablasan menganggap diri kita itu hebat karena sudah infak banyak ke masjid.
Ya, sebanyak apapun infak, kalau akhirnya dia berujung kepada 3 hal, minta diperlihatkan ria, ujub dia merasa hebat, ya, nauzubillah min dzalik, wasum'ah, memperdengarkan, ya, apa yang dia sampaikan itu supaya orang menghormatinya. Nah, sekarang kita memasuki hikmah yang kedua. Nanti rangkaian hikmah-hikmah yang luar biasa ini betul-betul mengharu biru dada kita, ya. Masya Allah. Oke, kita mulai. Bismillah. Iradatukat tajrida, keinginanmu. Sebelum saya sampaikan, kira-kira nanti antum ini masing-masing, ini kan tipis-tipis saja nih. Ada sih yang tebal, tapi yang ini udah cukup ya. Jadi paling nanti bisa ditanya ke Pak Budi, masing-masing kalau punya lebih enak. Jadi di rumah bisa sambil ngasih jenggot, istilahnya jenggot itu diartiin gitu loh, apa artinya. Baik ya. Mumpung kita masih 2 nih, kalau udah banyak kan agak repot ya. Saya ada pilihan yang kedua di papan tulis, tetapi nanti nggak bisa dibawa pulang. Masalahnya kalau di papan tulis nggak bisa ditikror. Kalau kalau kita punya bukunya ya, maka kita bisa tikror, bawa buku, bawa catatan, atau dijenggoti ya, kayak kitab kuning. Ini namanya kitab kuning, memang warnanya kuning ya. Ini kajian kitab di Nahdiyin. Jadi antum ini sekarang sabar dulu ya, Nahdiyin dulu. Tapi ada baiknya gitu loh maksudnya. Bukan mu'alaf Nahdiyin, antum tetap yang Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, nggak ada masalah. Nahnu minal muslimin, Muhammadiyatan kanat au Nahdiyatan kanat, gitu ya. Taib. Iradatukat tajrida, keinginanmu untuk keluar menuju area tajrid. Nah, tajrid itu apa? Sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan. Itu dari kata-kata jarroda yujarridu tajridan. Jadi dia melepaskan diri dari wilayah kehidupan normalnya manusia. Ya, normalnya manusia itu adalah bekerja, mencari nafkah, ya. Kalau dia sudah dewasa, dia menikah. Kalau dia sudah menikah, dia punya anak. Dengan menikah dan punya anak, dia juga kemudian terkena kewajiban untuk mencari nafkah. Hal-hal yang berhubungan dengan dunia, dia keluar dari wilayah itu namanya dia tajrid. Ya, tajrid. Keinginanmu untuk tajrid, untuk keluar ma'iqomatillahi iyyaka fil asbab, sementara Allah telah memberikan makom, kedudukan kepadamu di dalam wilayah asbab. Nah, asbab adalah sesuatu yang saya sebut tadi, cari nafkah, ya, menikah, punya anak, kemudian dia menjalankan kehidupan keseharian dengan, kalau dia petani, dia ke ladang, kalau dia montir, dia ke bengkel, kalau dia nelayan, dia istilahnya apa, nelayan ke laut, miang, kalau dia mancing ya mancing ya, kalau Pak Dani ngukur jalan, terus diukur jalan. Sawak ya, sawak itu ismut tafdil dari saik. Saik itu supir. Kalau sawak itu sudah profesional di dalam menyup. Biasanya kalau supir profesional itu urat ngantuknya udah pedot ya. Jadi fantasiru fil ardi. Saya juga heran sama beliau, di kapan tidur gini orang ya. Karena kekuatan kalau menurut polisi itu, kalau di jalan tol tuh setelah 4 jam istirahatlah di rest area. Nah itu ada orang-orang yang ditetapkan oleh Allah pada asbab, dia fokus di situ. Ya, antum masih ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul kullu ya'malu ala syakilatih. Katakanlah wahai Muhammad, orang-orang itu beramal sesuai dengan kapasitasnya. Maksudnya kafaahnya, maksudnya profesinya, maksudnya passingnya. Saya pernah punya cerita, ketika saya mengajar di Tenggulun,
Waktu itu Allah mentakdirkan saya berada di hutan Mindanao sampai 5 bulan. Pulang seperti sekarang ini, kayak pulang 20 September saya sampai hari Jumat. Hari ini tadi tanggal 24 saya mulai mengajar untuk semester 2, karena semester pertama jadwal sudah berjalan, sehingga saya menunggu September, Oktober, November, Desember ya. Ini untuk menerima tamu, kemudian untuk silaturahmi dan lain sebagainya. Baru tadi saya memulai mengajar pada tanggal 24 Desember setelah 3 tahun 3 bulan 4 hari ya meninggalkan pesantren ini. Nah, waktu pulang dari Filipina, saya juga nganggur. Nah, dalam keadaan nganggur itu ada proyek di Tenggulun itu buat kamar mandi. Saya masih ingat itu. Saya ikut-ikutan karena belum nguli ngaduk gitu, terus nyoba nempok gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan pekerjaan saya gitu loh, tapi pekerjaan tukang. Saya pernah nukang di sini juga. Saya minta Pak Karlim memberikan penilaian. Saya dinilai berapa pekerjaan saya nukang ini kan gitu. Wah, itu 6 aja sudah terlalu tinggi gitu. Jadi memang kullu ya'malu ala syakilatihi, itu setiap orang itu punya passing, punya kecenderungan, punya keahlian yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang kerjanya memang duduk tahan, ada yang kerjanya nggak bisa duduk terus, dia harus berdiri misalnya. Seperti pom bensin, pernah duduk kan ya? Ya jarang, lebih banyak berdiri ya. Demikian pula tukang itu berdiri terus, bahkan ke sana kemari. Tapi orang yang ahli komputer, dia harus di depan situ. Nah, itu namanya profesi, sesuai dengan passing, sesuai dengan keahliannya. Setiap orang memiliki kecenderungan pilihan pekerjaan yang berbeda-beda. Itulah yang disebut sebagai asbab ya. Sebab dia bekerja, maka dia akan mendapatkan hasil, gitu maksudnya. Nah, ketika orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dia nyaman dengan pekerjaannya, yang dengan pekerjaan itu dia mendapatkan hasil berupa uang, yang dengan uang itu dia nafkahi istri dan anak, itu sebenarnya sudah bagian daripada ibadah itu sendiri. Jadi pekerjaan antum bawa galon ke sana kemari ya, jualan ikan, mancing kemudian dijual lagi, semuanya itu bernilai ibadah yang telah Allah rencanakan kepada kita masing-masing secara berbeda. Nah, ini dilanjutkan begini. Wa iradatuka tajrida ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab. Ketika Allah telah menetapkan posisi pekerjaan antum masing-masing seperti itu, tiba-tiba antum mau tajrid, mau keluar dari wilayah asbab, mau keluar daripada rutinitas harian, pekerjaan yang sehari-hari yang sebenarnya itu adalah juga ibadah. Nah, keluarnya itu adalah merupakan minas syahwati, termasuk syahwatil khafiyah, suatu syahwat yang samar. Kenapa dikatakan syahwat yang samar? Dia itu maunya tajrid itu mengkonsentrasikan diri, saya tak jenuh bekerja terus cari uang begini ya. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu maksudnya tajrid. Padahal dia sudah diberikan waktu, kesempatan, jatah, takdir, nasib oleh Allah yang berbeda-beda. Dia punya keinginan untuk tajrid. Tajrid itu mau khusus, gak mau dia kerja ya, gak mau dia, pokoknya konsentrasinya dia ke masjid, sholat terus di masjid, begitu. Itu maksudnya tajrid itu begitu. Nah, sikap yang seperti ini, meskipun perbuatannya itu dalam rangka mau mendekatkan kepada Allah
Ya, tapi pada saat yang sama dia meninggalkan apa yang sebenarnya Allah takdirkan bagi dia untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam rangka memberikan nafkah kepada keluarga, dan itu adalah merupakan ibadah. Ibadah dia yang hanya mengejar Allah itu bukan salah, tapi dia mengejar sesuatu maksudnya yang lebih tinggi, tetapi dia meninggalkan kewajiban utama. Paham maksudnya? Ya. Jadi ketika antum jangan merasa bersalah hanya karena antum seorang nelayan. Maksud saya begitu. Jangan merasa bersalah hanya karena antum seorang tukang. Jangan merasa bersalah hanya karena antum seorang supir, seorang penjual air. Kemudian antum merasa itu adalah sebuah kejenuhan yang melalaikanmu dari Allah, lalu antum tinggalkan. Nah, itu maksud daripada iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Kecenderunganmu jatah yang sebenarnya diberikan kepadamu untuk sebuah aktivitas harian mencari nafkah itu adalah semua takdir nasib yang telah ditentukan Allah bagimu, lalu kamu tinggalkan. Yang kamu tinggalkannya tujuannya sebenarnya secara lahir terlihat itu bagus, tapi dengan meninggalkan kewajiban yang pokok. Ngerti masalahnya? Ibadah kita yang sifatnya di luar 5 waktu atau rukun Islam itu syahadat, sholat, siam, zakat, dan haji bagi yang mampu. Di luar ini, yang 5 ini nggak bisa karena dia rukun. Antum harus mengerjakannya, tidak bisa tidak. Ketika antum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka antum terkena rukun 5 ini, nggak boleh meninggalkannya. Untuk yang kelima, bagi yang mampu, gitu ya. Oke. Adapun yang sholat itu bagaimana? Yang 5 waktu kita sudah paham waktunya. Yang siam itu yang bagaimana? Bulan Ramadan, begitu ya. Yang zakat itu bagaimana? Yang sudah sampai nisabnya. Ada lagi di luar itu, sholat sunnah, kemudian saum sunnah, sedekah. Kalau zakat kan wajib, kalau sedekah kan terserah kita jumlahnya berapa. Nah, antum mengejar yang sudah dengan meninggalkan yang wajib, itu yang dinamakan syahwatul khafiyah, syahwat yang samar. Karena dikhawatirkan nanti dengan antum meninggalkan kewajiban, maka setan itu akan masuk ke dalam sanubari kita, menganggap bahwa sunnah lebih utama daripada yang wajib, gitu ya. Maksudnya begini, sunnah itu boleh kita laksanakan, tapi jangan sampai kita melaksanakan sunnah terus akhirnya meninggalkan kewajiban. Maka dalam usul fikih itu ada kaidah, ketika sunnah dan wajib bertemu di dalam satu waktu, maka yang didahulukan adalah wajib. Ya, jangan wajibnya nanti, sunnahnya dulu. Jangan, wajibnya dulu yang dia harus kita kerjakan. Bisa dipahami ini ya. Jadi pekerjaan apapun antum hari ini, itu yang disebut namanya asbab. Ya, asbab yang menjadikan antum mendapatkan akibat berupa dapatnya uang. Itu ibadah. Jadi antum bekerja itu ibadah, bukan main-main itu. Apalagi dalam rangka memberi nafkah kepada keluarga. Selesai ya masalah sebab ya. Nah, tajrid, niat antum ingin keluar karena jenuh. Saya kok nyari uang, saya mau sholat terus. Ya, maka dia akan mendapati 2 kemungkinan. Pertama adalah dia meninggalkan kewajiban, mendahulukan yang sebenarnya bukan wajib, karena itu ada waktunya sendiri. Beribadah kepada Allah sudah ditentukan oleh Rasulullah, diatur sedemikian rupa. Kalau kamu bangun tidur, bangunlah sepertiga malam supaya bisa kamu melaksanakan sunnah, sudah diatur oleh Rasulullah. Nanti kalau sudah adzan berkumandang, maka sholatlah sunnah fajar. Setelah itu ketika iqomah, sholatlah wajib subuh. Oke. Setelah itu kamu bersiap-siap menyongsong terbitnya matahari, berkemas-kemas untuk menyingsingkan lengan baju,
memeras keringat ya untuk mencari nafkah keluar dari rumah. Itu juga ibadah. Jadi waktu ibadah mahdhoh yang rutin, yang rukun sudah ditetapkan oleh Allah. Waktu ibadah dalam bentuk mencari nafkah juga sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan sampai keseimbangan ini antum balik gitu loh, maksudnya. Halo, ngerti ya? Jangan sampai antum kemudian gara-gara sudah kerja gorgoningan itu ya, aku tak konsentrasi aja ibadah, udahlah terserahlah, pasti Allah akan memberikan rezeki. Bukan begitu cara berpikirnya. Nah, itu yang menjadi sebab pertama adalah kamu meninggalkan kewajiban. Yang kedua, akan muncul dalam dirimu seolah-olah bahwa kamu itu adalah orang yang paling dekat kepada Allah, padahal bukan. Perasaan inilah yang kemudian merupakan bagian daripada aksi setan yang berhasil mengembuskan, memalingkan kalian dari kewajiban utama berupa mencari nafkah, menjadi menghabiskan waktu ngaji terus di masjid, sholat terus di masjid. Paham ini ya? Akhirnya keluarga terbengkelai, istrinya minta nauzubillah min dzalik, minta cerai, kan akhirnya berdampak. Maka keseimbangan itu menjadi penting. Nah, itu yang bagian pertama. Bagian yang kedua, wa iradatuka asbaba, sementara keinginanmu untuk memasuki wilayah sebab, ma'a iqamatillahi iyyaka fitajrid, sementara Allah sudah mentakdirkan kamu menjadi pemuka agama, menjadi imam masjid, menjadi muadzin, menjadi marbot. Tiba-tiba lihat Pak Budi seliweran, ser bawa air, kemudian apa, bapak-bapak tukang bawa besi, seret. Kemudian dengan perjalanan waktu, bapak-bapak yang bekerja seperti itu kok kayaknya dia bisa lebih cepat ya beli mobil, beli motor bagus misalnya begitu ya. Goyang dia di kedudukan yang Allah takdirkan pada saat itu. Goyang dia pada takdir Allah, dia menjadi imam masjid. Goyang dia pada posisi dia sebagai muadzin. Goyang dia pada posisi sebagai marbot. Dia terpesona dengan kehidupan di luar tajrid. Yang sebab itu artinya yang pekerjaan umum. Tajrid itu lebih kepada pekerjaan yang berhubungan dengan ukhrawi, padahal sebenarnya itu juga adalah pekerjaan mulia, ngerti ya? Nah, pada posisi seperti itu, inhitotun anil himmatil aliyah, maka dia akan jatuh kepada dari sebuah keinginan yang luhur. Imam, muadzin, ustadz lah ya, kan di pondok hari-hari ngajar, guru itu menghabiskan waktu hanya bermodalkan ilmu dan kata-katanya. Guru itu yang digugu dan ditiru perilakunya. Guru akan menghasilkan sebuah produk etik, culture ya, kultur atau budaya moral yang mulia. Kalau bahasa Qur'annya adalah akhlakul karimah. Itu produk dari pekerjaan guru, produk daripada pekerjaan ustadz, kiai, ya, masyayikh, di mana sebenarnya mereka sudah tidak punya lagi kesempatan untuk mencari nafkah. Norman pada umumnya di luar bidangnya, ya. Jadi bidang tajrid itu adalah bidang yang menghususkan diri, yang memang ada yang orangnya kerjanya dengan hafalannya, kemudian dia dinobatkan sebagai imam masjid ya. Dengan suaranya yang indah dia akhirnya menjadi muadzin, dengan keikhlasannya dia menjadi marbot yang mungkin ya secara finansial itu tidak banyak-banyak amat ya. Seperti di pondok ini kan UMR, upah minimum rapopo ya. Bukan UMR upah minimum regional, tapi upah minimum rapopo. Maksudnya kita tetap bekerja untuk Allah,
Nah, orang yang pada kondisi itu tadi yang saya maksudkan, tiba-tiba dia terpesona dengan pekerjaan-pekerjaan asbab. Ngerti ya? Dia memilih mengejar sebab itu tadi, sementara Allah sudah mentakdirkan dia sudah di sini. Maka dia akan kehilangan kemuliaan atau keinginan, dia akan jatuh dari keinginan yang mulia. Sebenarnya yang dijatah oleh Allah untuk dia itu sudah mulia sekali, tetapi karena dia berpilih, wah kayaknya dunia lebih bagus nih, akhirnya dia menjadi jauh dari masjid, begitu ya. Maka di situ disebutkan sakilah, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Bisa jadi orang yang di masjid karena dia tidak fokus dengan pekerjaannya sebagai imam, tidak fokus pekerjaannya sebagai muadzin, tidak fokus pekerjaannya sebagai marbot, dia goyang. Dia lebih melihat rumput tetangga lebih hijau, kira-kira gitu ya. Nah, pada saat kondisi seperti itu, dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan, gitu loh maksudnya. Ya, meskipun dia seorang ustadz, nauzubillah min dzalik, kalau dia akhirnya mengejar dunia, pasti yang ini hancur, ini pendidikan akan rusak. Maka orang harus fokus kepada bidangnya masing-masing. Sehingga di Islam itu ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Paham ya? Siapa kedua beliau ini dalam sejarah tercatat sebagai orang yang paling kaya raya pada masanya. Masya Allah. Itu pekerjaan sudah jelas-jelas ya. Abdurrahman bin Auf itu hartanya tuh wah datang terus. Akhirnya dia mencoba satu langkah. Ada korma busuk. Korma busuk kan namanya juga busuk ya, mesti dibuang. Nggak laku dia. Sama beliau dibeli, diborong semua yang busuk-busuk itu. Dia lepas uangnya agar petani korma yang tidak bisa menjual korma itu tetap mendapatkan penghasilan. Kormanya dihargai sesuai dengan harga yang diinginkan oleh si pemilik korma busuk tadi. Dah dibeli, udah jadi milik Abdurrahman bin Auf. Uangnya sudah nggak ada. Dia maunya nggak punya uang, Pak Budi. Maunya nggak punya uang. Tiba-tiba di Yaman, di negeri tetangga itu ada wabah yang tidak bisa diobati kecuali dengan korma busuk, dan yang punya hanya beliau. La haula wala quwata illa billah. Paham antum cerita ini? Yang tadinya dia nggak mau punya uang, tiba-tiba diberi berapapun, yang penting ini wabah hilang. Kormanya yang tadi itu yang dia borong dibeli, dia dapat berlipat-lipat kali daripada itu. Ini orang kaya, tambah kaya lagi. Itu makom, namanya sababnya dia di situ gitu loh maksudnya. Paham ya? Tapi Abdurrahman bin Auf, antum jangan tanya sedekahnya. Wah, sedekahnya meskipun belum bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau bersedekah merem dia, ngambil sedalam-dalamnya, dikeluarkan semua, berikan, dia nggak pernah ngitung. Kalau kita ngambil, cari yang 2000 yang lecek, ya dah, yang merah masukin lagi, ya dah. Astagfirullahaladzim. Anwar Zaid kalau cerita bagus banget itu, saya terkesan itu. Kelinding uang receh, atau ngambil uang yang ternyata keliru, ada 100, ada 10.000. Jumatan, tekluk ngantung, tepuk dari sebelahnya sudah ada kotak di depannya. Kaget, buru-buru langsung masukin, terus dia masih ngantuk lagi, dan pulang rencananya untuk ngopi, ternyata dia sudah enteng lah, ngeliat tuh, waduh, uangnya ternyata 310. Nggak bisa dia makan lebih daripada 10 kan.
Apa yang dilakukan? Istighfar. Astagfirullah, keliru tadi. Lo astagfirullah lo. Nah itu takdir ya. Sebagian di antara kita. Tapi Abdurrahman tidak seperti itu. Ini cerita Abu Bakar. Abu Bakar nggak pernah menghitung. Jadi dia semuanya, sampai kemudian ditanya oleh Nabi, lalu untuk kamu dan keluargamu apa? Ini Abu Bakar nggak tertandingi, maka dia disebut Siddiq. Ya, Umar bin Khattab nggak bisa ngejar. Radhiyallahu anhu nggak bisa ngejar. Abu Bakar As-Siddiq itu dia mengatakan, memberikan jawaban atas pertanyaan Rasulullah. Lalu untuk kamu dan keluargamu apa? Bagiku dan keluargaku cukup Allah dan Rasulnya, itu kekayaanku. Allahu Akbar. Kira-kira nggak mungkin lah Umar bin Khattab yang orang kedua terbaik setelah Rasulullah dan Abu Bakar pun ya merasa nggak sanggup lagi menandingi Abu Bakar. Ini salah satu kenapa dia dinamakan Siddiq itu begitu. Sebab lain kenapa dia dinamakan Siddiq itu karena ketika Rasulullah Isra Mi'raj, namanya juga Isra Mi'raj, itu wilayah yang harus diimani, nggak bisa dipakai akal. Pergi di zaman dulu 1500 tahun yang lalu pakai onta, tahu jalannya onta kan, ke Al-Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha, 1 hari. Besoknya Rasulullah dicerita, kira-kira orang percaya nggak? Nggak percaya. Apalagi orang pada waktu itu nggak yakin dengan Nabi dan berusaha mencari celah. Gimana nih kira-kira mempengaruhi orang supaya semakin tidak percaya kepada Rasulullah? Ada peristiwa Isra Mi'raj itu. Terus dipanggillah Abu Bakar. Abu Bakar ini orang yang paling dekat dan sangat percaya kepada Muhammad, kata orang-orang kafir. Ini dia kalau sudah tidak percaya, sudah selesai, Islam nggak akan pernah ada. Kata orang-orang Quraisy begitu. Didatangkanlah Abu Bakar. Diceritakan, ini temanmu ini bla 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 bla, seperti saya sebutkan tadi. Terus Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, coba gambarkan tentang Masjidil Aqsa. Dengan takdir Allah, Rasulullah bisa menggambar dengan jelas, memberikan sebuah ilustrasi. Ini di sini, ini di sini, di sini, di sini. Akhirnya Abu Bakar mengatakan apa? Andai kata tembok ini coklat, ini coklat nih, halo. Tapi Nabi bilang hitam, saya bilang hitam. Paham maksudnya ya? Jadi kalau udah yang mengatakan Rasulullah pasti benar, meskipun akal nggak nyandak. Ini kalau kita mau mencoba memberikan sebuah ilustrasi kira-kira begini. Saya pernah berbicara 4 tahun yang lalu. Ada semut masuk jubah saya ya. Tek. Saya ada jadwal di Surabaya. Saya pakailah jubah saya itu untuk sholat di Surabaya pakai mobil. 1 jam nyampe, 1 jam 13 menit ya, 1,5 jam karena 80 km. Sorenya saya udah balik, sebutnya keluar, bilang sama temannya, saya baru aja dari Surabaya, tahu nggak? Oh, nggak mungkin, betul ya? Menurut semua temennya kan pasti nggak mungkin. Surabaya kiata bes. Loh, kenapa nggak mungkin? Ternyata saya sudah sampai ke sini kok. Maksud saya begini, semut itu kan antum tahu sendiri ya jalannya seperti apa. Dari sini ke rumah saya aja mungkin seminggu baru nyampe, atau 3 hari lah paling cepat. Surabaya bro. Wah, nggak masuk bawahnya. Tapi kan si ini yakin tuh. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih agung daripada permisalan ini. Bagi Allah memberangkatkan Rasulullah sejam saja untuk kembali ke bumi sampai ke Jannah, itu sampai ke Sidratul Muntaha, langit yang ke-7, ketemu para nabi, ngobrol. Coba adzan dulu. Iya, adzan dulu ya. Monggo kita skors untuk adzan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Andai kata tembok itu coklat, Nabi bilang hitam, pasti aku bilang hitam. Saking percayanya kepada Rasulullah. Nah, dia di dalam menginfakkan harta sudah merem, udah nggak lihat itu warnanya apa, abu-abu ya, 2000 ya. Sekarang 2000 kayak 50 ya, hampir-hampir sama. Coklat 5000, ungu ya. 10.000 apa itu? Ungu ya, agak merah gitu, kemudian hijau 20, kemudian biru 50, 100. Udah, Abu Bakar nggak lihat angka, sudah lepas. Hartanya adalah Allah dan Rasulnya. Ini nggak bisa, ini kita kayaknya berat ini kita ini. Udah fokus. Nah, Abu Bakar berarti pada posisi wilayahnya tajrid itu dia. Nah, kalau Abdurrahman bin Auf dia wilayahnya asbab, tetapi kekayaannya menjadi manfaat bagi umat, maka dia sudah mendapatkan menjalankan kewajiban mencari nafkah, juga bisa mendapatkan fadilah, keutamaan yang lebih dengan sedekahnya. Sedekahnya nggak tanggung-tanggung ya, luar biasa lah. Tapi ada yang memang nasibnya seperti Abu Dzar Al-Ghifari atau Salman Al-Farisi, atau seperti Ashabus Suffah, Darus Suffah. Jadi ada di tempat Madinah zaman dulu itu satu tempat yang dikhususkan bagi mereka yang tidak punya penghasilan, tidak punya maisah, tidak punya pekerjaan.
Nah, disitulah kemudian kenapa Allah menjadikan ada orang yang memang Allahu yabsutu rizqa liman yasha, membentangkan rezeki kepada yang dikehendaki, wa yaqdir, dan membatasi itu memang udah jatahnya masing-masing kita. Sudah kita terima, nerima ing pandum dumadi, menerima apa yang telah Allah takdirkan kepada kita, itu jadi indah gitu. Jangan antum mencoba untuk karena saya bosan kerja saya tak sholat saja. Itu namanya antum mencari tajrid, padahal antum diberi amanah atau ditakdirkan wilayah sebab, yaitu bekerja normal pada umumnya orang. Sebaliknya ketika antum mungkin ada di antara antum yang ditakdirkan mungkin fokus di dalam bidang keagamaan ya, yang menurut kacamata umum penghasilnya ya minimalis ya, kecuali di Saudi minimalis, tiba-tiba tergoda untuk mencari, wah itu kayaknya kalau saya kerja tukang uangnya banyak itu, bisa beli ini bisa beli, maka dia akan kehilangan keutamaan yang sebenarnya Allah jatah bagi dia sebagai imam, sebagai muadzin, sebagai marbot, sebagai satpam jaga masjid misalnya begitu ya. Itu sudah bagus pekerjaannya. Maka fokuslah kita dengan pekerjaan masing-masing yang diniati untuk mencari ridha Allah. Kalau antum menjadi orang yang kaya raya, maka berarti kekayaan antum itu bukan hanya untuk antum. Ada hak orang-orang miskin ada di dalam harta antum yang antum harus keluarkan. Maka pada saat itu ahlu suffah mendapatkan sedekah ya. Jadi tanpa orang miskin kita nggak bisa sedekah. Sedekah itu adalah merupakan untuk membersihkan harta kita. Dan orang miskin akhirnya mendoakan orang-orang kaya itu tadi. Nah, kenapa kita bisa berkembang seperti ini? Ini karena doa orang-orang miskin juga. Orang-orang, saya pernah satu ketika saya lupa ya, bukan saya, jadi kalau tidak salah Ustaz Muklas atau yang lainnya, saya pernah cerita ini beberapa tahun yang lalu, edarkan list Ramadan ke kampung-kampung. Nah, dia melewati rumah yang menurut sepintas kilas kayaknya dia nggak punya uang. Tiba-tiba dia diikuti sama rumah itu, ditanya, kenapa saya nggak dikasih? Apa dikira saya nggak bisa sedekah? Ajib. Ini kan emas ini orang ini ya. Iya, antum ini ya. Masya Allah, ini pelakunya ini. Saya lewati coba. Maka jangan kita melihat bahasa ininya. Pepatah Arab begini Pak Budi, la tahtakir mandunaka, jangan kamu menganggap remeh orang selainmu. Karena apa? Falikulli syai'in maziyah, pasti setiap sesuatu itu ada yang punya keutamaan. Maziyah itu spesial gitu. Mungkin dia miskin tapi dia terus sedekah, casingnya aja dia kelihatan miskin tapi dia sedekah meskipun sedikit. Sedekah itu bukan angka mas, tapi ketulusan. Tapi akan dia menjadi hancur ketika antum ceritakan. Karena ketika antum bercerita ya, kecuali antum memohon pertolongan Allah, karena Abu Bakar bercerita dalam rangka untuk memotivasi, karena innamal a'malu binniyat. Jadi Abu Bakar sudah menjaga niatnya. Jadi dia bercerita untuk memotivasi orang. Tetapi kalau kita berpotensi pada diri kita, dengan kita cerita, itu kemudian akan menjadikan 3 hal yang menghinggap kepada diri kita: ujub, riya, sum'ah. Maka antum menahan diri untuk melakukan hal itu gitu ya. Jadi jangan antum kira orang-orang yang rumahnya biasa-biasa saja itu dikira dia tidak mau sedekah. Bisa jadi dia bisa lebih ikhlas daripada orang-orang yang kaya. Maka monggo silakan bekerja dengan sesungguh-sungguhnya untuk mencari ridho Allah dalam pekerjaan itu. Ketika antum mendapatkan hasil dari sebab kerja sehingga mendapatkan akibat tadi, maka hasilnya itu untuk kepentingan akhiratmu. Maka disebutkan di dalam surat Al-Qasas, auzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata. Ya, carilah ya
dari apa yang telah diberikan kepadamu untuk akhiratmu. Wala tansa, tapi jangan lupa nasibaka minad dunya, bagianmu yang ada di dunia. Karena kita hidup di dunia dikasih alam, dikasih sungai, dikasih udara, dikasih udang, dikasih laut. Itu semuanya akan kita eksplorasi di dalam rangka untuk menggali nikmat Allah itu tadi. Wa asin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, wala tabghil fasad, dan jangan kamu melakukan kerusakan fil ardi, di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi ketika ada sesuatu yang rusak, mari kita perbaiki bersama-sama, begitu ya. Nah, kemarin itu ada yang rusak nih di atas nih ya, tapi sampai berhari-hari itu. Nah, ini harusnya kita sama-sama bagaimana mencari solusi gitu loh, supaya tidak netes. Tapi alhamdulillah sudah tidak netes karena mungkin tidak hujan ya. Kabarnya gentengnya itu melorot karena posisi gentengnya cukup curam gitu, sehingga orang juga mikir, yang ahli juga mikir gimana caranya supaya bisa diperbaiki dengan aman ya. Nah, kalau kita sama-sama berpikir, mungkin waktunya akan bisa jadi cepat sehingga tidak terlalu menampung air. Satu pertanyaan aja ya, monggo dibuat pertanyaan. Ya, terima kasih. Ya, saya sedikit cerita tadi yang antum ceritakan ya, tadi. Ternyata pelakunya di samping saya. Waktu itu saya ngedarkan amplop Ramadan ya. Saya kasih amplop, ada rumah di depannya ini pas kebetulan ada orang tua gitu loh. Rumahnya ya sederhana, tak lewati. Yona kuatir gak tak kayak paling iki duane aku omahku elek ganti kayak amplop langsung dek gitu. Astagfirullah. Masya Allah. Pripun jenengan nyuwuni kita? Yo nek apan sampean kayak yo gak apa-apa. Nek masalah isine yo saisane ngono. Masya Allah. Yo sejak itu Ustaz saya ngedarkan amplop tuh selalu saya tanyakan orangnya, badhe nitip amplop jenengan purun toh. Jadi saya nggak pandang dulu rumahnya itu api elek, tapi saya titipi, saya omongkan. Kalau walaupun rumahnya bagus, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu. Saya titipi, Masya Allah. Itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Ternyata tidak semua orang yang kita anggap, ya kita sepelekan lah istilahnya. Betul. Itu berbeda. Monggo, barangkali yang ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan Ustaz. Silakan Pak. Dipo. Mungkin sudah jelas. Ya, sambil menunggu yang bertanya Ustadz, saya ingin menanyakan. Oh, silakan. Tadi antum ya menyampaikan bahwa mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Tapi sekarang ini karena ya kita ambil yang wajib tadi haji, wajib bagi yang mampu. Nah, karena mungkin karena waktu yang terlalu lama. Jadi orang itu beralih ke umroh. Kalau bahasa Ustadz Dipo itu manuver gitu kan. Ya, beralih ke umroh lah. Umroh itu kan bukan wajib, sunnah. Itu bagaimana Ustadz? Untuk bab itu ya, sebagian ulama ada yang memperbolehkan. Karena sekarang saya aja 13 tahun loh daftar 2013. 13 tahun itu 2026 karena COVID tahun 2020 COVID itu 2019 2020 akhirnya mundur 2 tahun. Saya cek lagi jadi 2026 geser ke 2028. Berarti dari 13 tahun itu jadi 15 tahun ya. Di beberapa tempat mungkin sudah ada 20 tahun. Yang ketika daftarnya 40 tahun, kalau 20 tahun kan sudah 60 tahun. Kalau dia daftarnya 50 tahun, 20 tahun, 13 tahun dia udah pakai tongkat itu. Panjangnya apa namanya? Masa tunggu ya. Ini membuat
orang tidak semakin muda tentu, tapi semakin tua. Maka jatahnya yang berdasarkan perhitungan manusia itu, katakanlah saya nanti 2028 insya Allah 60 tahun ya, insya Allah, karena sekarang sudah 56. Karena 60 tahun itu beda dengan ketika 40 tahun. Tentu saja semakin tua kondisi sudah berbeda, tidak sekuat dulu. Iya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menantang usia. Pada kondisi seperti itu, maka sebagian ulama ada yang memperbolehkan. Jadi itu bukan dilarang untuk melakukan umroh gitu loh. Kalau memang yang dilakukan mampunya memang umroh dulu, ya umroh dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau haji memang ada waktunya masalahnya. Haji itu ya di bulan haji. Jelas ya ini ya. Masuk Zulhijjah, terutama sejak mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu ibadah hajinya. Dan tidak bisa di luar waktu itu masalahnya. Begitu ya. Tapi kalau umroh kapan saja. Nah, karena dia mengingat, iya saya masih hidup gitu loh. Ini ada uang, saya ingin ke Baitullah, itu boleh. Jadi nggak masalah. Pada kondisi di mana diperkirakan menurut hitungan jadwalnya 2028 atau 2030, kesuwen kepanjangan waktunya, dia ada kesempatan untuk umroh, dia umroh dulu. Itu bukan berarti kita lebih mendahulukan sunnah daripada yang wajib, karena pada posisi kita mengerjakan sunnah itu adalah ada kekhawatiran belum tentu pada tahun yang telah ditentukan kita masih hidup. Maka keinginannya untuk bisa umroh dengan mendapatkan bisa sholat di Masjidil Haram gitu ya, bisa ziaratun Nabi, bisa minum zam-zam di tempatnya, itu adalah bagian daripada keinginan ibadah yang tidak menyalahi karena kondisi. Bisa dipahami ya, kondisinya nggak mungkin, dia punya satu kekhawatiran, posisi saya nih dengan tambah hari kayaknya nggak tambah kuat tuh. Pasti manusia seperti itu. Kalau saya 20 tahun lagi, saya nggak tahu apa masih hidup, saya ingin umroh. Nah itu boleh ya, karena kekhawatiran. Khaufan li wafatihi qabla waqtil hajj, khawatir kalau dia sudah wafat sebelum waktu haji tiba, maka dia laksanakan umroh itu diperbolehkan, bukan dilarang. Memang bukan larangan. Berbeda dengan antum sudah waktunya qomat Isya, imam udah takbir, antum malah tahiyatul masjid, itu beda. Maka ketika imam sudah takbir untuk sholat Isya, jangan sholat sunnah, itu maksudnya gitu ya. Bisa dibedakan ya. Tapi kalau untuk haji yang mungkin waktunya terlalu panjang itu, supaya saya masih hidup misalnya gitu, daftar haji pas punya uang, usianya 70 tahun, kuotanya 30, 100 tahun, hitungan manusia kan wajar. Ah saya tak umroh dulu, boleh seperti itu. Jadi itu posisi yang berbeda ya. Untuk haji berbeda, ada yang membolehkan. Tapi kalau untuk sholat, jangan sampai antum malah sholat tahiyatul masjid, imam. Bahkan kita sudah sholat tahiyatul masjid, qomat sudah berkumandang, hentikan, gitu. Langsung mendahulukan sholat wajib, begitu ya. Monggo yang lain. Monggo. Sudah paham Ustaz? Insya Allah sudah paham ya. Amin. Closing statementnya. Iya, monggo. Kalau antum sudah ditakdirkan oleh Allah bekerja sesuai dengan profesionalisme masing-masing, sudah itu takdir Allah, tekuni karena itu adalah ibadah. Jangan karena antum sedang ibadah, tiba-tiba antum jenuh ibadah, lalu antum berpikir untuk mencari ibadah yang menurut antum itu lebih utama, padahal tidak, yaitu menghabiskan waktu di masjid, sholat terus, baca Quran terus. Ini yang dimaksud iradatuka tajrid, keinginanmu untuk fokus kepada ibadah gitu ya.
Ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab, sementara kamu sudah ditakdirkan punya profesionalisme di dalam bidangnya masing-masing, ya. Min syahwatil khafiyah, itu adalah merupakan syahwat yang samar. Jelas? Satu. Yang kedua, wa iradatuka fil asbab, sementara keinginanmu untuk mencapai sebuah kehidupan pada umumnya orang, ya, bekerja dengan bidangnya masing-masing. Ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid, sementara Allah sudah meletakkan kamu pada kedudukan makom. Makom itu kalau sekarang kita arani makam, ya. Makom itu yang tepat itu makomun, kedudukan. Kalau makom Ibrahim artinya tempat Nabi Ibrahim berdiri. Nah, ya. Tapi makom di sini adalah jatah yang diberikan oleh Allah kepada masing-masingmu, yang kebetulan memang dia konsentrasi kepada perkara-perkara yang lebih banyak ruang lingkup ibadah mahdoh, seperti jaga masjid yang saya sebutkan itu tadi. Terlintas dalam pikirannya, tiba-tiba dia ingin mencari suasana yang baru, mengejar dunia, padahal dia sudah ditakdirkan oleh Allah pada posisi yang bagus gitu. Maka dia akan jatuh dari kemuliaan, hilang kemuliaannya. Bisa dipahami, ya. Maka marilah kita sama-sama, ya, berarti kalau saya fokus ngajar udah. Kalau saya ikut kerja nukang, ya saya akan dibijini oleh Pak Karlim 6 itu wes keduren, Ustaz. Ya, itu masalahnya memang saya sudah melampaui batas yang sudah ditetapkan oleh saya. Mudah-mudahan masing-masing kita bisa konsentrasi dengan sakilahnya masing-masing, yang itu akan bermanfaat untuk kaum muslimin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal aqwamit thoriq walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Azhari Dipokusumo. Yang penting kita harus ngerti gitu, ya, harus saling membantu. Yang pengusaha harus membantu yang dakwah harus mencerahkan semuanya. Jadi saling bersinergi antara yang satu dengan yang satunya. Terakhir, barangkali dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pesan buku Al-Hikam, bisa ke Cak Fathan. Ya, kecapatan nanti didata berapa yang pesan, nanti insya Allah didapatkan insya Allah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.